Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nias Barat. Yang saya hormati Panitia Pelaksanaan Lomba Storytelling tingkat Kabupaten Nias Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh Bapak Ibu Guru SD Negeri nomor 078495 yang telah mendukung saya mengikuti kegiatan ini. Dan yang saya sayangi, teman-teman saya yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum saya menyampaikan pengalaman saya membaca, ceritaku melalui membaca, terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias, Yahobu. Salam Pemuda Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Triksi Delahia, asal sekolah SD Negeri 078495 Bukit Sion, kelas 6. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya membaca, yaitu kisah perburuan Nanehe. Seorang pemburu yang bernama Nanehe berasal dari kampung Laihuba. Ia mempunyai seorang istri yang bernama Sau Selama, anak dari Nandua Saitesaa dari desa Nakelawe. Suatu hari, Nanehe sedang berburu rusa bersama anjing-anjingnya di kawasan hutan sebelah utara Sungai Gali. Karena buruannya terkepung oleh anjing, maka rusa tersebut masuk dan terperangkap pada jala ikan tradisional milik Siwuke yang sedang menjala ikan pada saat itu juga. Maka rusa ditangkap dan disembelih. Belum selesai menyembelih, turunlah hujan lebat yang menyebabkan Sungai Gali meluap, sehingga mereka tidak bisa pulang pada hari itu juga. Mereka memutuskan untuk membuat 2 buah gubuk sebagai tempat berlindung dan tempat mengasapi buruan mereka. Karena cuaca dingin pada malam hari, Nanehe ingin memakan sirih dan hendak memintanya kepada Siwuhe. Tetapi Nanehe tidak bisa masuk ke dalam gubuk Siwuhe karena dikelilingi oleh bola nafo ajaib atau bola nafo Siwuhe. Nanehe mengambil pedangnya dan melemparkannya ke atas gubuk Siwuhe. Kemudian pedang itu berubah menjadi lolongan serigala. Karena lolongan serigala, Siwuhe terbangun dan ketakutan. Kemudian ia mengambil bola nafo ajaibnya dan mengajak Nanehe untuk masuk ke dalam gubuk. Keesokan harinya, mereka pulang ke kediaman masing-masing. Sampainya di rumah, Siwuhe menceritakan semua kejadian itu kepada suaminya Bosi. Bosi yang merasa curiga kepada istrinya bahwa mereka telah melakukan perbuatan dosa. Ia bertanya kepada istrinya, tetapi istrinya tidak jujur. Untuk membuktikan ketidakjujuran istrinya, seperti biasa, Bosi menyisir rambut istrinya. Saat ia menyisir, ia mendapatkan debu 2 kali lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Kemudian, ia mengajak istrinya Siwuhe untuk melihat tempat di mana mereka beristirahat pada malam itu. Sesampainya di sana, Bosi melihat ada kayu api yang masih belum padam. Ia mengambil 2 kayu api, menyatukannya, berkata serta bersumpah, "Seandainya istriku Siwuhe dan Nanehe belum melakukan perbuatan dosa, maka kayu ini akan padam. Sebaliknya, jika mereka telah melakukan perbuatan dosa, maka kayu ini akan berkobar, membesar, serta mengejar Nanehe dimanapun ia berada." Seketika, api berkobar dan mengejar Nanehe. Di Laihuba, Nanehe ketakutan karena dikejar oleh bunga api. Kemudian, ia meninggalkan rumahnya dan mengajak istrinya Sau Selama yang sedang hamil tua untuk melarikan diri ke rumah mertuanya Nandua Saitesaa di Nakelawe. Di tengah perjalanan, rambut Sau Selama sangkut di semak-semak berduri. Kemudian, Nanehe mengambil pedangnya
dan memotong semak-semak berduri tersebut. Tanpa disengajai, pedang Nanehe mengenai leher istrinya dan seketika istrinya meninggal dunia. Karena ketakutan, Nanehe melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan istrinya yang sudah meninggal. Sesampainya di rumah mertuanya, Nanehe membisu. Rasa khawatir menyelimuti hidupnya. Ia tidak menceritakan apapun kepada mertuanya apa yang sudah terjadi pada istrinya. 4 hari berlalu, baru Nanehe menceritakan semua apa yang terjadi pada istrinya. Nandua dan Nanehe kemudian mengunjungi tempat di mana Sauselama meninggal dunia. Sesampainya di sana, mereka melihat 2 bayi kembar berjenis kelamin laki-laki yang sedang menyusui pada jasad ibunya. Kedua bayi itu dipenuhi dengan belatung dari jasad ibunya. Kemudian mereka memotong kedua tali pusar bayi tersebut. Lalu mereka mengambil daun lagaine sebagai tempat mengalasi kedua bayi tersebut. Asal mula nama kampung Lahene. Dan mereka mengambil kulit kayu zirugi sebagai tempat membungkusnya. Asal mula nama kampung Lele Zirugi. Lalu mereka membawa kedua bayi tersebut ke kampung Nahelawe. Sesampainya di Nahelawe, mereka memberi nama kedua bayi tersebut, yaitu Kule Anaa dan Kule Bau. Hingga kini, belum diketahui siapa yang tertua di antara mereka. Itulah asal mula marga Gule di Nias. Demikian cerita saya tentang kisah perburuan Nanehe. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahobu.